silakan melintas. Teman-teman, mungkin dari kami nanti akan bergantian untuk menyampaikan segala aspirasinya. Bapak, kalian harus tahu di dalam bahwa proses perjalanan kami ke sini banyak hal yang mengganggu. Selamat siang masyarakat Surabaya. Saat ini kami Aliansi Mahasiswa Hukum sudah mengganggu aktivitas kalian, tetapi ini demi keadilan, demi bagaimana proses berjalannya keadilan bisa tegak sebagaimana mestinya. Kami mahasiswa Aliansi Hukum ingin mengingatkan kepada Pengadilan Tinggi Negeri Surabaya bahwa banyak keadilan-keadilan yang tidak ditegakkan sesuai sebagaimana mestinya, hukum atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu kami datang kepada ada di depan Pengadilan Negeri Surabaya mengingatkan bagaimana bahwa hukum itu harus berjalan, bagaimana hukum itu steril, sehingga tidak ada orang-orang yang menjadikan hukum sebagai politisi hukum, melainkan menegakkan hukum sebagai norma hukum. Banyak kasus-kasus yang tidak pernah diselesaikan, banyak kasus-kasus yang terjadi pada saat ini yang tidak pernah diselesaikan oleh pengadilan negeri. Salah satunya adalah kasus yang sedang terjadi oleh salah satu putra kiai yang itu sangat memiliki nama, sangat besar namanya, tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan seperti apa regulasi berjalannya hukum, bagaimana orang itu diputuskan sesuai dengan aturan-aturan hukum. Kali itu belum ada kejelasan sama sekali. Maka dari itu kami mahasiswa hukum menanyakan dan mempersoalkan itu, kejelasan seperti apa kasus-kasus itu berjalan, bagaimana penyelesaiannya, seperti apa seharusnya. Apakah orang itu di status memang betul-betul melakukan tindak pidana kekerasan atau tindak pidana yang lain. Tapi mulai sampai saat ini, mulai kami sudah tidak menemukan lagi orang itu statusnya seperti apa, bagaikan orang yang hilang tanpa kabar. Seperti itu. Apakah itu patut kita contoh sebagai pengadilan negeri? Apakah itu patut kita yang mengaku sebagai negara hukum, tetapi hukum kita tidak tahu hukum dan konstitusi? Kita resah, Bapak, terhadap banyaknya berita-berita yang muncul di media sosial tentang kasus MSAT. Karena oleh kejaksaan dinilai bahwa bukti-bukti lengkap yang dibawa ke pengadilan negeri itu ternyata banyak yang tidak terbukti gitu. Di BAP itu ada 11 korban, tapi semuanya menyangkal. Hanya satu korban yang mengatakan bahwa dia itu menjadi korban. Namun kiranya pengadilan negeri dalam pemutusan perkara ini maupun jalannya proses persidangan ini harus pertama netral, merdeka, dan juga kredibel. Artinya pengadilan negeri bekerja sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman. Betul. Betul. Sehingga kiranya bahwa pengadilan ini, teman-teman, saya ingin tidak menjadi cokong-cokong daripada orang-orang yang berkepentingan. Kalau memang kiranya MSAT atau putra Kiai Jombang itu tidak bersalah, silahkan bebaskan, kan begitu, teman-teman. Betul. Kalau memang dia terbukti bersalah, silahkan hukum, kan begitu. Namun yang kita kutuk adalah jika ada oknum-oknum luar yang mengganggu, yang mengintervensi keputusan
bahwa banyak kejanggalan-kejanggalan dan juga keresahan-keresahan yang dialami oleh kita abdi. Kami oleh siapa? Bapak boleh menyangka bahwa gerakan kami ditunggangi oleh seseorang. Saya tidak peduli karena saya kesini hanya ingin menyampaikan aspirasi dan mengkawal proses keadilan seadil-adilnya. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa hakim, bahwa tempat ini adalah tempat masyarakat mencari keadilan. Maka perlu adanya bahwa jaminan tempat ini benar-benar menerapkan keadilan seadil-adilnya. Itu yang saya ingin sampaikan para aparatur keamanan, seluruh penegak hukum di Republik ini, khususnya di Pengadilan Negeri Surabaya. Teman-teman semuanya, mungkin saya selaku hormat cuma menyampaikan itu di awal dari teman-teman yang ingin juga kemudian menyampaikan aspirasi, sampaikan segala keluh kesah kita, karena kita adalah bagian dari masyarakat Republik ini untuk menyampaikan segala hal yang kemudian itu tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, karena kita adalah bagian dari rakyat Indonesia. Tentu jelas bunyi Pancasila sila kelima bahwa di situ terkandung nilai dan kultur yang kemudian harus dijaga agar publik dan masyarakat itu tidak mengurangi rasa kepercayaan atas perlindungan dari masyarakat bangsa Republik Indonesia. Teman-teman, ada yang ingin orasi? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, untuk para aksi demonstran untuk maju langkah lebih ke depan, satu langkah lebih ke depan. Pada kesempatan hari ini kami datang bukan untuk dilihat, akan tetapi kami datang untuk bertemu dengan pihak-pihak yang terkait, yang mana karena dari beberapa tuntutan. Ya tuntutannya ini Pak. Pertama, kita ingin keadilan itu perkara seadil-adilnya. Yang kedua, pengadilan itu berani memutus berbeda dengan opini publik. Jangan sampai pengadilan itu ikut pada opini publik. Yang ketika di publik dikatakan salah, maka pengadilan harus memutus salah. Tidak. Yang ketiga, kita ingin pengadilan itu menjadi peradilan yang bebas, merdeka, netral, juga akuntabel dalam setiap pengurusan perkara. Yang keempat, kita ingin peradilan itu tempat mencari keadilan, bukan tempat cari penghakiman. Itu kira-kira. Itu Artinya kami memastikan di dalam tadi bahwa hakim yang menghakimi tidak boleh terjadi oleh hukum, dijamin. Artinya ada jaminan. Artinya dia bisa melakukan keputusan perkara itu tanpa ada itu menjadi mana. Dia memang sesuai dengan bukti alat bukti, karena alat bukti itu yang berbunyi dari sidang keputusan hakim itu yang maka sampaikan tadi. Pak Umas siapa namanya? Saya namanya kurang tahu. Karena tadi Umas ya. Pokoknya Umas PN. Pak, di situ Pak Mas Umas Pengadilan Negeri ini bisa ada Pak Parno, bisa ada Pak Agung. Nah, itu salah satunya yang biasa menjadi Umas itu Pak Agung, Pak Parno. Dengan adanya sampai mengajukan tuntutan itu konsekuensinya apa? Kalau misalkan dia melingkari dari
kurang netralannya dalam memutuskan perkara? Oh, kita akan kembali turun jalan, Pak. Oh, gitu. Malah lebih besar lagi daripada ini. Kita memang teman-teman pertama, kita memang pengadilan negeri kita kaji ternyata tidak netral. Karena memang seharusnya pengadilan negeri itu bekerja sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas, dan seperti itu. Jika memang ini tidak bebas, artinya ada intervensi dari luar, maka kami pastikan turun lebih besar lagi daripada ini. Kami dari AMPI ya Pak, AMPI, Aliansi Mahasiswa Pemantau Hukum dan Konstitusi. Pemantau Hukum dan Konstitusi. Wow, Surabaya. Surabaya. Ya, ya. Oke. Terus dari pihak selain Humas yang hadir dalam musyawarah tadi siapa saja? Ada Kapolsek, ada Kapolsek, dan juga wartawan-wartawan. Oh gitu.